Proyek pembangunan talut di tempat pembuangan akhir TPA Jatibarang, Kota Semarang, kembali menjadi sorotan publik. Anggaran fantastis mencapai 700 juta rupiah yang bersumber dari APBD Kota Semarang diduga kuat dikerjakan asal-asalan, tanpa standar teknis, dan tanpa transparansi. Hasil penelusuran di lapangan memperlihatkan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Talut yang seharusnya menjadi dinding penahan tanah di kawasan pembuangan akhir itu dibangun tanpa pondasi layak. Batu hanya ditumpuk begitu saja di atas tanah, tanpa galian dasar sebagaimana mestinya konstruksi talut. Lebih parah lagi, campuran adukan semen terlihat jauh dari standar teknis. Saat disentuh, sebagian cor mudah hancur dan terkelupas, menandakan penggunaan material murahan atau penghematan berlebihan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Ironisnya, tidak ditemukan papan proyek di lokasi pekerjaan. Padahal, papan proyek adalah kewajiban dalam setiap kegiatan yang dibiayai oleh APBD atau APBN, sebagai bentuk transparansi kepada publik. Tanpa papan informasi, masyarakat tidak tahu siapa kontraktornya, berapa nilai kontrak sebenarnya, dan kapan proyek itu dikerjakan. Ketiadaan papan proyek ini jelas melanggar prinsip keterbukaan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Fakta ini mengindikasikan adanya upaya untuk menutupi informasi penting dari pantauan publik dan media. Tak hanya soal transparansi, sejumlah warga sekitar TPA Jatibarang juga mempertanyakan manfaat proyek tersebut. Lebih besar dari, kalau dilihat, talutnya itu kayak cuma formalitas aja. Batu ditumpuk, semen tipis, dan gak kelihatan kuat. Baru beberapa minggu, sudah mulai retak di pinggir, ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya, Selasa 7/10. Saat dikonfirmasi, Kepala TPA Jatibarang, Wahyu, mengaku terkejut dengan temuan di lapangan. Ia menegaskan proyek tersebut berasal dari Dinas Lingkungan Hidup, DLH Kota Semarang dengan sistem lelang terbuka. Lebih besar dari, nilai proyeknya sekitar 700 juta rupiah. Kami hanya menerima hasilnya saja, bukan pelaksana langsung, ujar Wahyu. Namun ketika media mencoba meminta tanggapan lebih lanjut kepada Kepala DLH Kota Semarang, yang bersangkutan justru menolak memberikan penjelasan detail. Lebih besar dari, silakan ke Kabid 2, dia PPKOM dan PPTK-nya, ucapnya singkat sembari menutup pembicaraan. Sikap bungkam DLH ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidakwajaran dalam proses pelaksanaan proyek talut tersebut. Padahal, proyek bernilai ratusan juta rupiah yang dibangun di area publik seperti TPA Jatibarang seharusnya melalui pengawasan ketat demi menjamin kualitas dan keamanan. Apalagi talut berfungsi vital menahan tekanan tanah agar tidak terjadi longsor yang bisa berdampak pada keselamatan lingkungan dan warga sekitar. Publik kini menuntut transparansi penuh dan audit mendalam terhadap proyek ini. Jika benar terbukti dikerjakan asal-asalan, maka pihak kontraktor dan oknum di balik proyek DLH ini patut diperiksa oleh aparat penegak hukum. Sebab di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, menghamburkan 700 juta rupiah untuk proyek setengah hati tanpa mutu dan tanpa rasa malu, adalah bentuk nyata pengkhianatan terhadap uang rakyat. Saat ini kita berada di TPA Jatibarang, bahwasanya di sini kita kontrol sosial dari masyarakat, adanya penyimpangan, adanya pembangunan jalan seperti ini dari spek-speknya pun tidak memenuhi syarat. Suatu contoh ini dari pondasi ini. Nah, nih begini aja sudah untuk pondasi ini sebetulnya ini kan harus diduduk dulu. Kenyataannya cuma ditempelkan saja ini. Pondasi ini cuma ditempelkan saja. Terus untuk pasirnya pun pasir gunung, bukan pasir mundilan. Selagi untuk pasirnya pun ini pasir gunung, bukan pasir mundilan, kan gitu. Nah, di sini kita menemukan di wilayah Jatibarang ini pasir gunung. Jadi di sana juga pasir gunung. Untuk masalah pondasi ini memang benar-benar riskan, dalam arti riskannya nggak diduduk, langsung ditempel di tanah begitu.